Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Nehemia 13 ayat 1-2 berkata, pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ayat firman Tuhan ini menceritakan kembali riwayat tentang bangsa Israel yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian. Kita dapat membacanya dalam buku Bilangan pasal 22 sampai dengan 24. Ketika mereka sampai ke tanah Moab, di mana rajanya ketika itu adalah Balak, bangsa Moab tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah Balak mengupah Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Ulangan 23 ayat 3-5 menuliskan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Juga dalam buku Bilangan 22 ayat 1-8 dituliskan bahwa Balak memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Dan saat kita membaca terus firman Tuhan dari buku Bilangan, kita akan mengetahui bahwa sebaliknya daripada membiarkan Bileam mengutuki bangsa Israel, Tuhan menyuruh Bileam memberkati mereka. Balak menjadi sangat marah kepada Bileam, tetapi Bileam berkata dalam Bilangan 23 ayat 8, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Lalu dalam Bilangan 23-25 Balak berkata, jika sekali-kali kau tidak mau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Ternyata Bileam disuruh Tuhan untuk terus memberkati bangsa Israel, dan oleh karena itu Balak sangat kecewa dan marah. Dan dalam Bilangan 24 ayat 10 Balak berkata, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Sungguh Tuhan telah mengubah kutuk terhadap bangsa pilihannya menjadi berkat. Bagi kita juga pada saat sekarang ini, firman Tuhan berkata bahwa kita telah ditebus Tuhan Yesus dari kutuk, dan kita sekarang di dalam Yesus dapat beroleh berkat Abraham. Galatia 3:13-14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sesungguhnya semua manusia telah di bawah kutuk akibat dosa mereka. Jadi segala kesusahan, kesulitan, persoalan, penyakit, kejahatan adalah akibat dosa yang masuk dalam dunia sejak Adam dan Hawa berdosa. Namun Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menebus dosa semua manusia, dan siapa yang percaya serta tetap tinggal dalam Dia, maka orang itu akan beroleh hidup yang kekal dan bebas dari kutuk dosa. Tetapi oleh karena kita masih ada dalam dunia di mana masih ada dosa dan kejahatan, dan setan masih ada untuk menggoda dan menipu manusia, maka kita melihat bahwa dalam hidup kita yang telah kita serahkan kepada Tuhan, ternyata kita masih mungkin mengalami kesusahan, penyakit, dan lain sebagainya yang adalah seperti halnya kutuk akibat dosa. Kita juga ikut mengalami pandemi COVID-19 sama seperti semua orang lainnya di muka bumi ini. Namun kita dapat menang dan tidak perlu dikalahkan oleh pandemi COVID-19 atau oleh dosa, oleh kutuk dosa, dan apapun yang terjadi di dunia saat ini. Kita dapat keluar sebagai pemenang
Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan tentunya karena Tuhan Yesus telah menebus kita, seperti yang dituliskan dalam Galatia 3 ayat 13-14 tadi. Oleh karena itu marilah kita memiliki iman yang teguh akan janji Tuhan ini. Mari bertekun dalam iman untuk menerima kepenuhan firman Tuhan ini. Kita tidak lagi di bawah kutuk, tetapi di dalam berkat Tuhan. Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat bagi kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kelak ketika kita sudah di Yerusalem baru, di mana tak ada lagi dosa dan setan, maka barulah tidak akan ada lagi kutuk dosa dan tidak ada lagi semua kesusahan seperti di dunia sekarang ini. Saat sekarang inilah, khususnya di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan semua dampaknya, kita harus terus bertekun di dalam iman bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari kutuk dosa dan telah memberikan berkat Abraham kepada kita. Kita mengenal bahwa Abraham diberkati Tuhan baik secara rohani, badani maupun materi. Abraham diberkati Tuhan untuk kemudian ia dapat memberkati segala kaum di muka bumi. Demikian juga halnya kehendak Tuhan bagi kita anak-anaknya, yakni Tuhan memberkati kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi janganlah kita mundur dari iman. Mari bertekun dalam iman. Mari percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat kepada kita sejak kita lahir baru. Marilah kita percaya dan berdoa serta bertindak sungguh-sungguh dengan iman, dengan bertekun, bekerja keras dan tetap bersuka cita, supaya semua kita mengalami kegenapan janji Tuhan ini. Tuhan yang berjanji pasti menggenapi bahwa Dia telah datang supaya kita beroleh hidup dan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita membaca dari Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kehendak Tuhan adalah selalu memberkati kita, namun bagian kita adalah membuat pilihan apakah kita mau memperoleh berkat atau kutuk. Tuhan tidak dapat memaksakan berkat-Nya kepada kita jika kita sendiri tetap tidak mau patuh kepada Tuhan. Amsal 26 ayat 2 berkata, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Sekarang tidak ada lagi alasannya bagi kita untuk ditimpa kutuk, sebab kita semua sudah dibebaskan dari kutuk dosa oleh Kristus, dan kita sekarang justru boleh menerima berkat Abraham. Tetapi janganlah kita membuka pintu kepada setan atau kepada kutuk dengan sengaja mengeraskan hati dan tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita. Namun marilah kita selalu mau bertobat dan kita benar-benar bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Marilah kita membaca lagi dari Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi semua adalah pilihan kita. Marilah kita memilih berkat, memilih kehidupan dengan mengasihi Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan senantiasa. Dan ketika kita sudah bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosa kita, janganlah lagi mau hidup dalam penghukuman dari setan atau hidup di bawah kutuk dosa. Itu bukan bagian kita lagi.
Tuhan Yesus sudah menyucikan kita dan membenarkan kita. Roma 8 ayat 1-2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Betapa dahsyatnya hidup di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Marilah kita ingat dan praktekkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Di saat sekarang ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita tahu bahwa di dalam Kristus Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat bagi kita. Tuhan pasti menepati janjinya. Peganglah teguh janji firman Tuhan ini dan jangan menyerah atau mundur dari iman. Ibrani 10 ayat 35-39 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kedatangan Tuhan Yesus terus semakin dekat setiap harinya. Biarlah dalam menantikan kedatangan Tuhan, bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, kita tetap hidup di bawah berkat Tuhan, dan hidup kita memberkati orang lain lagi. Itu juga berarti kita hidup selalu memberitakan firman Tuhan dan Injil Tuhan kepada orang lain. Amin.